Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang lagi di Octagon ID. Kita ngebahas sedikit untuk video sekarang di kemarin di UFC 307 Pereira lawan Roundtree ya. Overall, gue tadi pengen ngebahas full cardnya, tapi karena kalau lu nonton full juga, ini salah satu card paling boring kayaknya buat main fight UFC ya. Full dari early prelim nih sampai main cardnya boring banget. Ada beberapa fight yang mungkin kita bisa bahas dikit ya. Kayak di early prelim ini juga mungkin bisa lu nonton ini nih. Ya kalau mau nonton, yang belum nonton ya, Ryan Spann versus Sandpru, dapat performance of the night ya. Submission menang si Ryan Spann lawan yang udah tua sih ya. Sandpru kalau nggak salah udah di belum gua munculin ya. Bentar. Sandpru ya lawan Ryan Spann menang finish ronde 1. Sandpru ini yang spesialis Von Vluchok ya kalau lo tahu ya. Udah tua banget tapi teman-teman coba ya. Kayaknya 40-an deh umurnya. Ovin Sandpru. Tuh 41 teman-teman. Udah berumur banget ya, dapat performance of the night ini lawan orang yang udah kolot gini, saking gak ada finish ya teman-teman ya, saking jarang finishnya, saking boringnya. Ini full cardnya fighter di early prelim dapat bonus ya. Bonus fighter Ryan Spann nih. Lanjut ke prelimnya karena ini bosan banget. Esparza, Court McKee. Ini wasitnya ngaco nih kalau nonton ya. Almeida lawan Potieria nih wasitnya. Ngaco banget. Ini oke. Ini juga yang perempuan dari early prelim sampai main card kurang banget semuanya. Dan ini nih ya, ini juga menarik nih. Joaquin Buckley bisa lo nonton ya, mungkin yang lagi pengen nonton ulang ya, bisa nonton Joaquin Buckley lawan Stephen Thompson. Ini ya, bisa lo tonton. Improvementnya kelihatan banget buat Buckley terutama ya. Dari middleweight dulu dia yang kayaknya emang kekecilan ya buat middleweight, terlalu kecil. Ke KO lawan Holland, beberapa kali kalah juga, dapat menang sih beberapa kali tapi overall kurang banget. Mungkin yang lu tahu mungkin highlightnya pas dia nge-KO si siapa namanya ya, Impa Kasanggana ya. Pasti udah tahu lah ya, mungkin ntar gue masukin videonya. Itu highlightnya mungkin di middleweight, sisanya 50-50 lah ya, kadang menang kadang kalah. Nah ini pas turun ke welterweight ya, dapat mungkin ngekatnya, dan emang lebih pantas sih dari tingginya juga ya. Di welterweight kelihatan banget improvementnya. Kemarin datang ke fight ini udah 4 win streak dengan KO ini lawan Stephen Thompson ya. Legend, udah agak berumur juga tapi masih oke sebenarnya ya Stephen Thompson, tapi ya lumayan kelihatan sih ya. Kalau di wrestlingin emang selalu bermasalah si Stephen Thompson nih. Nggak dapat takedownnya, nggak dapat banyak, dapat banyak tapi nggak bisa nge-keep ya. Si Joaquin Buckley langsung berdiri lagi, takedown berdiri lagi ya. Ujung-ujungnya malah dapat KO-nya di inside boxingnya. Eksplosif banget ya, lebih eksplosif, nggak kegedean kayaknya mungkin kalau di middleweight ya badannya si Buckley, tapi pas ke welter nih lebih enteng kayaknya ya, lebih eksplosif, wrestlingnya lebih efektif juga karena mungkin lawannya pun nggak sekuat lawan-lawan dia di middleweight. Dan emang berat badan yang pasti kayaknya buat Buckley di welter. Udah 5 win streak, berarti sekarang ngalahin si Stephen Thompson yang di peringkat 9, berarti masuk top 10. Mungkin next bisa lawan yang di top 10 juga tuh, bahkan masuk ke top 5. Sangat menarik nih ya buat lihat perkembangannya Joaquin Buckley. Gue inget dulu pas dia KO sama Kevin Holland ya. Ternyata sekarang masih bisa improve dan bisa masuk ke top 10 di welterweight. Lanjut Kayla Harrison. Menang strength aja sih dia, gokil banget. Kayak cowok. Lanjut lagi, ini Holland cedera, finishnya sangat mengecewakan gue bilang ya. Ini card kurang banget ya. Cedera rusuknya kalau nggak salah ya, di dadanya ada cedera. Aldo Bautista ini, Bautistanya nggak jelas banget, ngehold doang ya, nggak mau main, nggak mau striking, tapi dikasih menang lagi. Itu kalau gue dapet Aldo ya, menang 2-1, tapi wasitnya ngaco juga ya, didiemin aja tuh orang, nahan-nahan nggak jelas, nggak ngapa-ngapain dia. Wrestling tapi cuma di fence doang, cuma di pinggiran doang, tapi nggak take down, nahan doang, buang-buang waktu ya. Sampai kalau lu lihat interviewnya si Dana White, dia sampai marah-marah. Mungkin salah satunya gara-gara ini nih.
Mario Bautista ya disorakin. Tapi ya lawan Aldo yang udah berumur tetap aja dia nggak bisa menang di strikingnya ya. Masih ada striking Aldo tapi sayangnya wasit ataupun jurinya ngaco banget di fight ini, dikasih 2-1 split buat Bautista. Ini komennya lagi ya, momen bantamweight title loh ini, kurang banget. Dapat split. V-nya dapat lagi. Mungkin ujung-ujungnya ntar kayaknya kemarin juga pas lu lihat di kalau nonton press conference-nya, kayaknya banyak adu bacotan sama si Kayla Harrison. Mungkin bisa diaduin ya, udah top 3 kan, dia 3 round udah but next sih kayaknya udah lock ini, udah lock ya. Nextnya kan bantamweight Kayla Harrison lawan si Penya harusnya sih ya. Dan kalau menurut gua menang mana? Menang si ini sih ya, Harrison sih. Udah terlalu strong banget dia. Kecuali mungkin kalau dia diaduin sama Nunes ataupun sama Cyborg ya, buat di perempuan mungkin bisa beradu ya. Tapi kalau lawan ini kayaknya menurut gue sih bisa menang Harrison ya. Bisa finish, bisa menang full 5 ronde aja. Tapi bakal menang dominansi menurut gue ya si Harrison lawan Juliana Penya. Untuk last fight-nya, main card-nya Pereira lawan Roundtree. Ini doang nih ya, jadi penyelamat nih ya. Kalau nggak ada ini ini nggak jelas banget nih. UFC 307 ya. Untung ada ini. Oke banget ya. Gue kira bakal finish cepet si Pereira, ternyata di 2 ronde awal ngasih perlawanan ya untuk Roundtree ya. Kelihatan ya dia Muay Thai spesialis si Roundtree. Tapi di fight ini kicknya kurang kelihatan menurut gue ya. Lebih fokus di boxing. Mungkin ada beberapa tendangan, ada beberapa sih ya leg kick, body kick, tapi overall dibanding fight-fight sebelumnya, saking takutnya ke counter kayaknya ya. Counternya Pereira lu tahu ya, range-nya Pereira mungkin range tendangannya Roundtree ini sama kayak range pukulannya Pereira. Jadi kayaknya Roundtree nggak mau ngambil resiko ya untuk off balance habis tendang. Jadi full kebanyakan adu boxing. Pereira justru yang tetap tendang ya. Masih high kick, low kick spam tentu ya. Pereira dari minus 1 ya. Di low kick terus. Dapat di ronde 1 menang sih tipis si Roundtree. Poin ronde 2 juga mirip-mirip kayak ronde 1 tapi dapat, ada yang bilang knockdown, mungkin ntar gue masukin klipnya. Ada yang bilang knockdown tapi menurut gue lebih kayak off balance sih si Pereiranya ya, kena pukulan dari Roundtree jatuh ya, tapi lebih ke off balance sih, nggak full knockdown kena pukulan telak ya, tapi jatuh sebentar ya si Pereiranya. Dan mungkin bisa menang, ada yang bilang 1-1 di 2 ronde pertama, ada yang bilang 2-0 Roundtree, bahkan ada yang bilang ya. Tapi dari akhir ronde 1 sampai di akhir ronde 2 tuh kalau lihat napasnya Roundtree setiap akhir ronde itu udah kelihatan ngos-ngosan, karena style strikingnya Roundtree ya, dia kayak meledak gitu ya, eksplosif banget, lompat ke depan ya, flurry, kombinasi 2-3 pukulan berbet gitu. berbet dia mukulnya ya. Kalau Pereira yang lebih ngirit ya, jarang ngasih big shot, tap leg kick ya. Dan beberapa kali pukulan big shot dan setup counternya si Pereira pun ya, kayaknya kelihatan sama Roundtree ya. Setup counternya mungkin ada sekali yang masuk counter right hand kalau nggak salah, ronde 1 ronde 2 gitu ya. Kayak pull back right hand gitu. Dapat masuk sekali, left hooknya nggak terlalu kena ya. Karena mungkin berlawanan stance ya. Kan kalau si Pereira ini kan ortodoks kiri depan ya. Sedangkan Roundtree kan kanan depan ya. Dan emang kalau lihat fight-fightnya Pereira dan di kickboxingnya, kalau dia lawan southpaw, lawan orang yang kanan depan tuh agak bukan kalah ya, mungkin beberapa kali ngasih problem ya, termasuk Roundtree ini di 2 ronde pertama terutama ya. Ngasih sedikit tantangan lah buat Pereira ya. Nggak kayak fight sebelumnya gitu ya. Dan terbukti ya, ada sedikit kesulitan ya nyari opening buat left hooknya untuk Pereira ya. Dan di ronde kedua pun udah mulai kerasa tuh kayaknya leg kicknya Pereira ya. Gue nggak ngerti, si Pereira kayaknya tulangnya tebel banget, karena dia tendang leg kicknya tuh nggak kayak tendang leg kicknya Gaethje yang full muter badan ya tendang leg kicknya. Kalau Pereira cuma ngetap doang ya, kayak orang passing bola gitu ya, pakai kaki dalam dia tendang leg kicknya. Pakai inside foot gitu, tapi
efeknya gokil banget. Powernya ada banget ya. Di akhir ronde kedua udah kelihatan tuh kayaknya tuh ya, Roundtree mulai capek, mulai ngos-ngosan, dan leg kicknya mulai kerasa tuh kayaknya tuh ya. Mulai kerasa untuk leg kicknya, movementnya Roundtree udah mulai slow down, mulai nggak rapih ya movementnya ya. Dan di ronde ketiga, daripada nyari setup buat counteran left hook ataupun straight, kayaknya si Pereira agak nge-switch nih ya. Dia kayaknya ngelihat si Roundtree agak rapih strikingnya, agak sulit buat di setup, jadi dia lebih milih nyari apa ya, nyicil attack-nya, jab ya. Biasanya kan kalau lawan-lawannya kemarin tuh Pereira suka ngejab ke body ya, jab ke body nanti yang setup buat left hook tuh ya untuk jab ke bodinya. Untuk sekarang di lawan Pereira, lawan Roundtree ya, si Pereira dia justru ke jab ke muka ya, jab ke muka di, tapi nggak big shot ya, cuma di tap bonyok ya, di tap sampai bonyok mukanya Roundtree. Di tap leg kick terus ya, dan gak buru-buru ya, gak nyari finish banget, gak langsung nyari finish buru-buru kayak pas dia lawan Adesanya yang kedua di MMA ya, bukan di kickboxing ya. Dia lawan Adesanya yang kedua tuh mungkin belajar ya, dengan kekalahan dia lawan lama Adesanya tuh udah belajar kayaknya si Pereira kalau udah ngelihat musuhnya agak kena damage nih ataupun udah agak ngelambat ya, nggak buru-buru nyari finish, sabar banget ya, dipretelin terus sampai sampai bener-bener pasti udah bisa di finish ya. Jab, body shot, leg kick, dan semua arsenalnya si Pereira bener dikeluarin ya di ronde 3 tuh, hampir ke finish di akhir-akhir ya, tapi tetap ya sabar, nggak buru-buru, dan Roundtree pun udah habis sih kayak di ronde 3 ya, tapi nggak buru-buru. Pereira pun nggak langsung di finish di ronde 3, dan langsung pas ronde 4 itu kayaknya sih udah dan nunggu habis ya. Pereira pun udah ngegas ya. Pereira dari ronde 3 akhir-akhir sampai ke ronde 4 nih ya, udah full. Sekarang nih ronde 4 ya udah full gas. Roundtree udah berapa kali nyoba kayak explode buat 1-2 kali counter, tapi ya udah nggak ada powernya ya. Napas udah habis, kaki udah nggak bisa gerak. Dispamin ya di atas, tak ya, 1-2 spam jab, dan pas si Roundtree cover di atas, body shot langsung ya, left hook, right hook. Bener-bener udah dihabisin dan finish. Salah satu show striking yang paling rapi sih menurut gue ya, buat Pereira ya, dan beda ya. Biasanya kan dia nyari counteran ya, nyari setup buat left hooknya, nyari setup buat high kick kayak pas lawan pas lawan si Yiri ya. Tapi pas lawan Halil dia lebih sabar ya, dan lebih ngandalin jabnya buat meretelin napasnya Halil, buat meretelin energinya dia ya, sampai di ronde 4 udah siap buat di finish, dan akhirnya di finish di ronde 4 sama Pereira. Canggih sih ya, kayaknya kalau buat striking udah nggak bisa dilawan sih. Selain Adesanya gue nggak nemu siapa lagi yang bisa ngelawan. Kalau lu mau full striking lawan Pereira kayaknya terlalu maksa ya. Next lawan siapa? Next lawan Ankalaev. Kalau Ankalaev menang besok lawan Rakic ya, Pereira ya. Tapi gue khawatirnya sama Ankalaev ini, kemarin pas di Twitter gue ngecek di X ya sekarang ya, bukan Twitter ya. Pas ada yang nge-tweet gitu kan ya, kalau Ankalaev nih gak bakal striking doang, dia bakal mix sama takedown atau wrestling gitu ya. Si Ankalaev nge-reply di bawahnya, I will strike, dia bilang gitu. Gue bakal striking. Kata gue, aduh ngapain sih. Kalau beneran Ankalaev besok misalnya ketemu sama Pereira ya, kalau menang lawan Rakic berarti kan Ankalaev harusnya lawan Pereira. Kalau beneran ketemu dan Ankalaev adu striking doang full, nggak ngandalin grappling ataupun wrestlingnya, kayaknya nasibnya nggak bakal jauh beda sama lawan-lawan yang lain ya, bakal ke finish juga ya. Tapi kalau dia bukan ngandelin ya, nge-mix lah ya, nge-mix grapplingnya, wrestlingnya, gue bisa lihat dia menang telak kayak lawan Pereira ya. Kalau dia ngandelin selain strikingnya ya gitu. Untuk review singkat kita di UFC 307 Pereira lawan Roundtree, menurut anda gimana? Kalau setuju silahkan ya, mungkin ada argumen lain tentang fight ini. Thank you buat teman-teman. Like, subscribe, komen, jangan lupa teman-teman ya. Kalau nggak suka dislike aja, kalau like silahkan teman-teman ya. Thank you buat teman-teman udah nonton. Wassalamualaikum.